setiap langkahmu dalam sejarah hidupmu, di setiap peristiwa yang terjadi ada Allah yang menyertai. Dia yang menghiburmu saat engkau sedih. Dia yang menolongmu saat engkau susah. Dia yang memimpinmu saat engkau hampir sesat. Hidupmu di tangannya, engkau pasti aman. Hidupmu di tangannya, engkau pasti sejahtera. Hidupmu di tangannya, engkau pasti bahagia. GBI kasih titipan ilahi di dunia ini untuk bersaksi dan melayani. Kabarkan Injil pada sesama sesuai rencana Tuhan dan menangkan jiwa-jiwa baginya. GBI kasih, janganlah khawatir ataupun sanksi bila topan badai menerpamu. Serahkanlah semua kepada Tuhan, Dialah kepala gereja yang selalu berada bersamamu. GBI kasih, ayolah bangkit, berbakti, bersaksi dan melayani. GBI kasih, kasih sejati. Tetaplah memasyurkan nama Tuhan ke seluruh dunia. GBI kasih, ayolah
sejati. Tetaplah memasyurkan nama Tuhan ke seluruh dunia. Tetaplah memasyurkan nama Tuhan ke seluruh dunia. Terpujilah Yesus Tuhan, terpujilah Yesus Tuhan. GBI kasih titipan ilahi di dunia ini untuk bersaksi dan melayani. Kabarkan Injil pada sesama sesuai rencana Tuhan dan menangkan jiwa-jiwa baginya. GBI kasih, janganlah khawatir ataupun sanksi bila topan badai menerpamu. Serahkanlah semua kepada Tuhan, Dialah kepala gereja yang selalu berada bersamamu. GBI kasih, ayolah bangkit, berbakti, bersaksi, dan melayani. GBI kasih, kasih sejati. Tetaplah memasyurkan nama Tuhan ke seluruh dunia. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun GBI Kasih Morotai. Selamat ulang tahun Gereja Betel Indonesia Jemaat Kasih. Selamat ulang tahun untuk GBI Kasih. Selamat ulang tahun kepada GBI Kasih. Selamat ulang tahun GBI Kasih. Selamat ulang tahun untuk GBI Kasih. Selamat ulang tahun GBI Kasih. Selamat ulang tahun untuk Gereja GBI Kasih. Ulang tahun buat GBI Kasih Morotai. Selamat ulang tahun GBI Kasih. Selamat ulang tahun untuk GBI Kasih Morotai. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Menjelang ulang tahun GBI Kasih, saya sering terngiang lagu himne GBI Kasih. Lagu tersebut benar-benar menggambarkan tugas dan panggilan Tuhan atas gereja kita. Shalom seluruh jemaat GBI Kasih. Selamat ulang tahun yang ke-28. Kiranya damai sejahtera Allah dan kasih Kristus selalu menyertai kita semua. Tetap semangat, tetap melayani Tuhan sampai Tuhan datang di 2 kali. Semoga makin banyak jiwa dimenangkan dan terus menjadi berkat. Tetap semangat, tetap setia melayani Tuhan. Kabarkan Injil dan masyurkan nama Tuhan. Terus berkarya dan menjangkau jiwa-jiwa. Tetap jadi berkat. Tuhan terus pelihara, Tuhan terus menjaga kita, dan Tuhan terus
memberkati kita supaya kita menjadi dewasa, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah bagi Kristus. Terus maju di dalam Tuhan dan sama-sama berkarya bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kami datang Tuhan pagi hari ini dengan segala kerendahan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini, memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu
Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita angkat tangan kita dan katakan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku di hidupku, di jiwaku. Haleluya, segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau terus bersorak-sorai bagi namamu. Kami terus mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini, memulihkan kami, menjamah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kini tiba saatnya kami berkumpul, bersatu, menaikkan suara dan menyatakan keselamatan bagi Allah. Segala pujian, kekuatan, hormat, dan kekuasaan hanya bagi namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah.
Kami mau selalu memuji Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau Allah pelindung kami. Sebab itu kami tidak gentar dan takut bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima berita firman Tuhan pagi hari ini. Biar Tuhan mengubah hidup kita menjadi baru. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku.
mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, haleluya. Syukur kami sembah Tuhan, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau, terpujilah Engkau. Haleluya, penuhi kami Tuhan, ubah hidup kami, ubah hidup kami. Haleluya, menjadi baru. Haleluya. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya, syukur. Sama-sama katakan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir
Yesus, pada saat pagi hari ini kami dapat bersama-sama kembali berkumpul baik secara onsite maupun secara online ya Bapa lewat Zoom meeting hari ini. Berkati kami lewat kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang dalam hidup kami. Itu sebabnya berbicaralah Tuhan, kami mendengar. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang kudus menjangkau kami, sehingga lewat kebenaran firman Allah kami sungguh-sungguh diberkati. Kami siap merenungkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, saya sangat bersuka cita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat pagi hari ini. Biar kebenaran firman Allah menjadi berkat dalam kehidupan kita sekalian. Bulan ini kita berbicara tentang diubah dari mengasihi dunia menjadi mengasihi Allah. Bagaimana mengasihi Allah itu? Bagaimana pertumbuhan kita dalam mengasihi Allah? Bagaimana kita bertumbuh dalam mengasihi Allah? Tentu kita harus menjadi orang Kristen yang terus-menerus bertumbuh dalam mengasihi Allah. Saudara-saudara, bagaimana caranya bertumbuh dalam mengasihi Allah? Setahap demi setahap. Ya. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Saya akan membacakan. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Alkitab berkata demikian. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, saudara-saudara, dia justru orang yang tidak mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu ke gereja bolak-balik, bertahun-tahun kita ke gereja. Kalau kita tidak mengasihi orang lain, kita menjadi orang Kristen yang tidak mengenal Allah. Itu sebabnya mengasihi adalah ciri khas orang yang percaya. Katakan amin. Mengasihi adalah ciri khas orang yang percaya. Mengasihi adalah ciri khas anak-anak Tuhan. Kita harus mengasihi sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saya bersyukur sekali kalau gereja Betel Indonesia di tempat ini adalah gereja GBI Kasih. Kasih adalah ciri khas penting sebagai orang yang percaya. Dan bagaimana kasih itu bertumbuh? Bagaimana kita bisa mengasihi Allah dengan pertumbuhan yang baik? Saudara-saudara, ayat ini berkata, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah sumber kasih itu sendiri. Kalau kita jadi orang Kristen ingin mengasihi, tetapi tidak ketemu sumbernya, tidak connect dengan sumbernya, tidak terhubung dengan sumbernya, kita sama sekali jadi orang Kristen yang hambar dalam kasih. Kita tidak bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi karena Kristus tidak ada dalam diri kita atau tidak terhubung dengan diri kita. Jadi langkah pertama, bagaimana mengasihi Allah? Dengan cara berjumpa, dengan cara mengenal lewat perjumpaan dengan Dia. Pengenalan kita lewat perjumpaan dengan Dia. Saya memberi ilustrasi yang sederhana. Kita tidak mungkin mengasihi istri kita tanpa berjumpa dengan Dia. Sekarang ada yang angkat anak, boneka anak, ya saudara-saudara, ya, baby doll. Bagaimana kita bisa mengasihi dan anak itu bagaimana merasakan kasih? Wong mati, saudara-saudara. Saya tidak bisa mengasihi istri saya kalau saya tidak ketemu dengan istri saya, tidak mengenal istri saya. Harus mengenal, harus berjumpa.
Baru bisa. Sama dengan kita bisa mengasihi Allah kalau kita betul-betul mengenal Allah, bertemu dengan Allah, berjumpa dengan sumbernya, maka kaya akan sumber itu. Kalau kita berjumpa atau bertemu dengan air terjun, sumber air, maka kalau kita dekat, kita kena cipratan air itu paling tidak. Kalau kita minum air itu berarti. Itu sebabnya harus dekat dengan Tuhan baru kita bisa mengasihi Tuhan. Kita harus mengenal, berjumpa dengan Tuhan adalah sumber. Coba bayangkan, ini kita secara pribadi. Dan Allah sumber kasih itu tinggal dalam diri kita. Allah adalah kasih. Bila sumber kasih ada dalam diri kita, kita menjadi orang Kristen yang betul-betul penuh dengan kasih Kristus. Maka yang belum menerima Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang sudah menerima Yesus, bagaimana Pak Apin? Berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Allah adalah kasih, sekali lagi. Saat berjumpa dengan Allah yang adalah kasih itu, Paulus sang penganiaya itu menjadi begitu mengasihi. Paulus sang penganiaya itu menjadi begitu rela berkorban bagi jemaat, bagi Tuhan, bagi kerajaannya. Saat Saulus atau Paulus berjumpa dengan Tuhan, saat seperti itulah saudara-saudara, kasih Allah memenuhi Paulus. Yang saya maksud bukan perjumpaan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau saya berjumpa dengan seseorang 1 kali, saya tidak mengenalnya. 2 kali, saya juga tidak mengenalnya. 3 kali, saya tidak mengenalnya. Atau mengenal tapi tidak dekat. Maka saya tidak bisa bertemu dengan sumber itu. Dan saya tidak bisa mengasihi dengan baik. Saya tidak bisa mengasihi dia karena saya tidak mengenal dengan baik. Saya berkata sekali lagi, kalau kita ingin penuh dengan kasih Tuhan, kita harus terhubung dengan sumber kasih itu. Kalau kita ingin penuh dengan kasih Allah, tentu terhubungnya kontinu. Itu yang saya maksud. Perhubungannya atau terhubungnya itu bukan on off, mati hidup, mati hidup, mati hidup, terhubung tidak, ya kasihnya juga tidak bisa full. Baru-baru ini pandemik, beberapa kali mobil tidak dihidupkan oleh saya. Akhirnya akinya drop, sampai saya bawa khusus ke charger aki, saudara-saudara. Supaya apa? Bila terhubung, artinya seluruh badan mobil itu terisi. Tapi bila tidak terhubung, drop. Kasih kita bisa drop dengan sesama. Kasih kita bisa drop dengan Tuhan. Karena kita tidak terhubung dengan Tuhan. Hanya ketemu Tuhan sesekali. Tidak serius. Bertemu Tuhan sekali selesai. Kita tidak bisa mengasihi Allah dengan hanya sesekali seperti itu. Beberapa orang drop rohaninya, sekali berdoa sungguh, setelah itu sebulan gak berdoa sungguh. Pada saat ada masalah lagi, sesekali berdoa lagi sungguh begitu. Setelah itu sudah tidak ada lagi hubungan. Kasih tidak bisa seperti ini. Kasih itu bersifat kontinu. Terus menerus, tidak on off. Saya bilang, kalau kita suka nonton televisi, kita hidupin. Tidak suka, kita matiin. Mengasihi Allah tidak bisa demikian. Saat kita suka dengan Tuhan, mood kita enak, perasaan kita, hati kita enak, kita nyanyi memuliakan Allah, terhubung dengan Tuhan. Saat kita sedang tidak suka, sedang tidak mood, sedang tidak enak berhubungan dengan Allah, atau tidak mau berhubungan dengan Allah, kita off itu, maka kasih
tidak mengalir dari sorga. Nyanyian mengatakan, kasih dari surga mengalir di hatiku. Kasih dari surga mengalir memenuhi hidup kita. Saya tahu Tuhan mengasihi saudara, tapi kalau tidak terhubung dengan sumber kasih, kita miskin secara kasih. Saya tahu Allah mengasihi saudara, Allah mengasihi saudara dan saya. Tapi bila kasih itu, saudara-saudara, tidak terhubung sumbernya dengan kita, kita ini sangat miskin kasih. Maka tidak heran ada orang Kristen sudah tahu firman Allah mengampuni, tapi tidak bisa mengampuni. Barang siapa mengampuni, Bapa di sorga mengampuni. Barang siapa tidak mengampuni, Bapa di sorga tidak mengampuni. Kita sudah tahu ayat itu harus mengampuni. Karena kasih tidak memenuhi hidup kita, kita tidak bisa mengampuni orang lain. Mengapa seperti itu? Ada orang Kristen yang begitu jahat, membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada orang Kristen begitu benci, tidak mau mengampuni saudaranya, keluarganya, orang tuanya atau anaknya. Mengapa seperti itu? Padahal sudah tahu firman Allah. Firman Allah betul tahu, tapi engkau sedang tidak terhubung dengan sumber kasih, yaitu Allah. Relasimu sedang terputus. Relasimu sedang terputus. Perjumpaanmu hanya sesaat. Perjumpaanmu hanya sementara. Perjumpaanmu kalau engkau perlu saja dengan Tuhan. Perjumpaanmu kalau engkau membutuhkan baru datang pada Allah. Maka kasih menjadi pudar. Kasih menjadi dingin. Kasih tidak ada lagi dalam diri kita. Bagaimana Pak Apin? Sekali lagi, supaya saya bisa mengasihi Allah dengan baik dan kasih Allah itu memenuhi hidup kita dengan cara jumpai Allah secara kontinu. Kita harus mengenal berjumpa dengan Allah, tapi perjumpaan bukan satu kali, kontinu. Saya berjumpa dengan istri saya kontinu, baru saya bisa mengasihi istri saya. Kalau saya hanya berjumpa dengan seseorang satu kali, saya tidak bisa mengasihi. Saya tidak terhubung, tidak connect dengan dia. Yang kedua, Pak Apin, bagaimana tahap kedua? Setelah saya berjumpa dengan Tuhan, terus menerus berjumpa dengan Tuhan, disinilah perlu waktu. Kita harus menjadi orang Kristen yang menyediakan waktu bersama dengan Tuhan, baru kita bisa mengasihi Tuhan. Disinilah yang disebut berjumpa dengan Tuhan. Jangan satu kali, perlu disediakan waktu. Kita tidak pernah akrab dengan seseorang kalau kita tidak punya waktu. Memang betul Allah adalah kasih. Kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sumber kasih ada dalam diri kita. Tapi seringkali kita on off, tidak continue. Continue perlu waktu. Itu sebabnya saya berkata, mengasihi Allah perlu kesediaan waktu. Saya ingat ayat firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak bersahabat dengan dunia ini, menjadikan dirinya musuh Allah. Artinya, bila kita menyediakan waktu banyak bersahabat dengan dunia ini, menyediakan waktu berjumpa, bertemu dengan dunia ini, kita cinta dunia ini. Orang yang menggeluti bola, cinta dengan bola. Orang yang menggeluti musik, banyak waktu untuk musik, cinta musik. Orang menggeluti hobinya, cinta hobinya. Dan Alkitab mengatakan orang yang menyediakan waktu persahabatan dengan dunia, menjadikan dirinya musuh Allah. Saya tidak berkata bahwa kita harus benci hobi kita. Bukan. Kita tidak boleh benci sepak bola atau bulu tangkis atau apapun, termasuk game atau apapun, YouTube, musik-musik di YouTube dan sebagainya. Bukan itu maksud saya. Pada saat saudara menyediakan waktu yang lama buat sesuatu, berarti engkau sedang mencintai itu.
Dan pada saat engkau menyediakan waktu untuk satu tuan, engkau tidak menghargai tuan yang lain. Sebab manusia tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Seperti berita firman Tuhan minggu lalu. Tidak bisa mengabdi pada dua tuan. Hanya satu, Tuhan atau mamon. Tuhan atau keegoisan, keakuan kita. Jadi di sini jangan terlalu banyak waktu bersama dengan dunia ini. Cinta dunia dengan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Seperti minggu lalu dikisahkan atau dkhotbahkan. Berapa banyak waktu yang disediakan untuk Tuhan? Itu pertanyaan penting. Seberapa banyak waktu yang engkau sediakan, seberapa pengenalan engkau akan Allah. Seberapa waktu yang engkau sediakan, seberapa engkau mengasihi Allah. Sebab mengasihi berarti menyediakan waktu. Kalau saya mengasihi istri saya, lalu istri saya perlu antar ke pasar, nggak ada waktu. Oke, istri saya tidak malah, dia ke pasar sendiri. Saya butuh sesuatu, urus ini, mau ke dokter, nggak ada waktu. Kira-kira saya suami bukan buat istri saya? Tentu bukan. Karena saya tidak punya waktu buat istri saya. Anak saya berkata, "Pak, boleh nggak antar ke sekolah?" Nggak ada waktu. "Pak, antar potong rambut?" Nggak ada waktu. "Pak, kita beli makanan?" Nggak ada waktu. Kalau kita tidak ada waktu, sama dengan tidak mengasihi Allah. Saya berkata kepada saudara untuk evaluasi pada pagi hari ini. Apakah engkau masih menyediakan waktu 1 jam berdoa untuk Tuhan? Apakah engkau menyediakan waktu untuk baca Alkitab? Apakah engkau menyediakan waktu untuk berdoa, menyembah Tuhan? Apakah engkau menyediakan waktu? Bila saudara menjadi orang Kristen yang hanya sekedar Kristen tapi tidak menyediakan waktu, sebetulnya kita tidak mengasihi Tuhan. Maaf kalimatnya kasar. Sejuta kali kita berkata, "Aku mengasihi Engkau Tuhan," lewat berbagai pujian kita, "dengan segenap hatiku," tapi tidak menyediakan waktu berdoa, tidak menyediakan waktu memuji, tidak menyediakan waktu menyembah Tuhan. Kita sedang tidak mengasihi Allah. Bohong kita mengasihi Allah kalau kita tidak menyediakan waktu untuk Tuhan. Maka saya berkata, Bapak Ibu Saudara sekalian, sediakan waktu untuk Tuhan. Jangan bersahabat dengan dunia ini. Saudara terlalu banyak menyediakan waktu untuk HP saudara, untuk game saudara, untuk keperluan saudara, untuk kebutuhan saudara, tetapi tidak menyediakan waktu untuk kekasih saudara yang bernama Yesus Kristus. Ingat nggak tukang pos, kisah tukang pos itu? Jadi ada seorang wanita, saudara-saudara, yang cantik jelita. Dan dia punya pacar orang luar negeri, yaitu di Amerika, orang Indonesia yang kuliah S2 di Amerika. Karena begitu cintanya, ya, pacarnya di Amerika itu kirim surat setiap minggu. Akhirnya tukang posnya kirim terus, berjumpa terus dengan si gadis ini. 3 tahun berikutnya menikahlah gadis ini. Menikah dengan siapa? Tahu? Menikah dengan tukang pos. Kenapa? Karena memang si pacarnya kirim surat terus memang. Tapi yang ketemu itu tukang pos terus. Karena dilihat tukang posnya ganteng juga. Dan gigih. Akhirnya saudara, mereka saling jatuh cinta. Demikian Tuhan sangat mengasihi kita. Dia memberikan cintanya yang besar buat kita di atas kayu salib. Tetapi kita dekatnya dengan dunia ini, kita dekatnya dengan hobi-hobi, kesenangan kita, keinginan kita. Maka kita jatuh dengan keinginan daging, jatuh dengan keinginan mata, jatuh dengan keangkuhan hidup. Kita
kita tidak boleh mengasihi dunia ini seperti berita firman Tuhan minggu lalu, karena dunia ini akan lenyap dengan segala keindahannya. Dunia ini bertentangan dengan Tuhan. Dunia ini bukan berasal dari Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, sediakan waktu yang banyak untuk Tuhan. Jangan persahabatan dengan dunia itu seperti tukang pos menikah dengan gadis yang pacarnya di luar negeri. Bagaimana dengan saudara? Ayo kita evaluasi, karena khotbah ini buat saudara dan buat saya juga. Apakah kita menyediakan waktu untuk Tuhan? Sudah berapa lama kita tidak berdoa? Atau berdoa tapi on off doanya. Kalau butuh datang, tidak butuh lupa. Sampai saya mengarang lagu khusus itu, mengapa engkau lupa? Kita lupa bahwa Tuhan sudah menebus dosa kita. Kita lupa bahwa Tuhan yang sudah membuat berhasil kita. Kita lupa bahwa Tuhan yang sudah memberi kesehatan kepada kita. Kita lupa bahwa Tuhan yang memberi umur panjang bagi kita. Dan hari ini Gereja Bethel Indonesia merayakan ulang tahun ke 28, saudara. Ternyata 28 tahun, saudara-saudara. 28 tahun. Ternyata tahun lalu, saudara-saudara, kita merayakan ke 27 itu secara virtual juga. Makanya tidak terlihat itu, saudara-saudara. 28 tahun Tuhan memimpin gereja kita. Berarti ini perlu waktu. Tuhan perlu waktu buat kita. Kita perlu waktu bersama dengan Tuhan. Enggak bisa enggak. Kasih dipupuk lewat perjumpaan terus menerus. Kasih dipupuk lewat waktu yang disediakan untuk kekasih kita. Yang terakhir, yang ketiga. Kasih bisa bertumbuh. Kasih Allah bisa memenuhi kita dan bertumbuh dalam diri kita. Kalau ada komitmen. Komitmen. Komitmenlah yang membuat seseorang kuat di dalam kehidupan. Komitmen yang membuat kasih itu menjadi sangat kuat. Komitmen untuk mengasihi Kristus lebih dulu. Mengapa? Sebagai sebuah prioritas, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepada kita. Ayo cari dahulu kerajaan Allah, karena dia sumbernya, karena dia yang bisa memenuhi segala-galanya, karena dia yang bisa memberikan hidup kekal kepada kita. Dia sumber segala-galanya. Komitmen utamakan dia. Mengapa? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Katakan amin. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Maka Pak Apin, bagaimana? Komitmen apa yang harus saya lakukan? Komitmen dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Komitmen pasal 14 ayat 15 Injil Yohanes. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu menuruti segala perintahku. Ayo jadilah orang Kristen yang menurut. Komitmen untuk mengikuti Tuhan, komitmen untuk menuruti Tuhan, komitmen untuk melakukan perintah Tuhan. Itu perintah yang mana Pak Apin? Seluruh perintah Allah. Lalu kalau begitu banyak sekali perintah Allah Pak Apin. Ada 2 doang yang harus diingat. Apa itu? Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Komitmen itu. Hari ini kita berkomitmen bersama-sama untuk setia melakukannya, setia mengasihi Allah, setia mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kita taat kepada perintah Tuhan, hukum-hukumnya Allah. Dan hukum Allah itu, lakukanlah apa yang saudara lakukan karena saudara berlandaskan dan berdasarkan karena mengasihi Allah.
Jadi khotbah saya pada 2 minggu yang lalu saya berkata dengan tegas kembali, jangan lakukan sesuatu pun tanpa dasar karena mengasihi Allah. Saudara, perbuatlah segala sesuatu dalam keluargamu, perbuatlah sesuatu dalam gerejamu, perbuatlah sesuatu dalam setiap marketplace-mu. Lakukanlah itu tetapi dengan dasar aku lakukan karena aku mengasihi Tuhan. Aku melakukan apapun yang aku lakukan dengan segenap hatiku, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Kalau untuk bos, saat bos tidak suka, saat bos marah, kita kecewa. Jadi kita jangan bekerja untuk bos. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Itu dasarnya. Maka engkau tidak pernah kecewa. Tetapi manusia begitu rusak dan bejat, Pak Apin. Apakah saya harus mengasihi? Tuhan yang memerintahkan. Kasihilah sesamamu. Karena Tuhan yang memerintahkan, aku melakukannya untuk Tuhan. Wah, orang yang begini tidak kecewa. Orang parung panjang pasti tidak kecewa kalau mengasihinya berdasarkan perintah Tuhan. Aku mengasihi karena Tuhan memerintahkanku untuk mengasihi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini. Kami tahu Engkau adalah sumber kasih. Allah adalah kasih. Karena kasih-Mu sangat besar, kasih-Mu sangat mulia, kasih-Mu sangat indah. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Jadilah Engkau sumber kasih dalam diri kami. Kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jadilah Engkau memenuhi hidup kami. Tuhan, tolong kami supaya terhubung dengan sumber kasih, yaitu Engkau. Lewat perjumpaan, pengenalan secara pribadi, lewat doa, pujian, penyembahan. Lewat itulah kami semakin mengasihi Allah. Karena kasih itu bersumber dari Allah yang hidup. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak terlalu sibuk dengan dunia ini. Sehingga kami mencintai dunia. Ajar kami Tuhan menyediakan waktu untuk Engkau sebagai tanda bahwa kami mengasihi Engkau. Sebab jika kami mengasihi orang lain, istri kami atau orang yang kami kasihi, kami pasti menyediakan waktu untuk dia. Demikian kami menyediakan waktu untuk Tuhan sepanjang umur hidup kami. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi orang Kristen yang komitmen mengasihi. Seperti Kristus lebih dulu mengasihi kami, kami juga mengasihi Tuhan. Seperti Kristus telah mati bagi kami, kami pun mengasihi Tuhan. Ajar kami Tuhan melakukan firman-Mu. Karena jikalau kami mengasihi Engkau, kami menuruti segala perintah Engkau. Tuhan, tolong kami, berikan hati kami untuk mengasihi Engkau, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itulah perintah-Mu. Roh Kudus menopang, Roh Kudus menolong, Roh Kudus memberkati kami. Mari kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa syafaat lebih dulu. Bapa di dalam surga, kami berdoa syafaat bagi beberapa keluarga kami yang sakit. Engkau menyembuhkan, Tuhan Yesus, memberi kesehatan, memberikan perlindungan, penjagaan dan pertolongan buat gembala senior kami Ibu Komala Jaya di dalam nama Yesus. Berkati Ibu Komala Tuhan. Berkati juga seluruh anak-anaknya, seluruh menantu dan seluruh cucu-cucunya di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan dengan pengenalan akan Allah. Dan keluarga ini tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan segenap akal budi mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa juga Tuhan Yesus buat Pak Hanafi, Tuhan jamah Tuhan sembuhkan. Tuhan menyembuhkan Ibu Sinarwati, Oma Dadang di dalam nama Yesus. Ibu Sri Tuhan, Oma Sri Tuhan jamah Tuhan berkati. Engkau Allah yang dipermuliakan dan ditinggikan. Bapa, kami berdoa buat beberapa keluarga kami yang sedang sakit. Pak Yohanes Ong, Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan ya Bapa. Tuhan, Pak Widi dan seluruh keluarganya, terima kasih Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah sembuhkan. Keluarga Om Berti sudah jamah dan sudah disembuhkan. Kami mengucap syukur buat keluarga-keluarga yang sudah
dijamah dan disembuhkan. Dan beberapa keluarga yang sakit, Tuhan tolong Engkau menyembuhkan, memberi kesehatan. Engkau juga menopang pernikahan dari Ruben dengan Helen sebentar. Tuhan, Kau berkati keluarga yang baru ini. Kami percaya lewat pemberkatan dan peneguhan nikah ini, semuanya berjalan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Seperti doa kami Tuhan telah bertalu-talu di hadapan-Mu, dan Engkau sudah membongkar, sudah menyingkapkan kejahatan bangsa ini. Dan kami minta teruskan Tuhan, teruskan supaya kejahatan yang paling tersembunyi sekalipun dibongkar di Indonesia. Radikalisme, rasisme dibongkar, koruptor dibongkar, bahkan kejahatan-kejahatan tersembunyi dibongkar dalam nama Yesus. Teroris-teroris dan dibalik semua teroris, Tuhan bongkar semua dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati persembahan kami yang akan kami persembahkan, baik secara onsite Tuhan Yesus langsung, maupun secara transfer. Tuhan berkati bahwa apa yang kami tabur banyak, kami akan tuai banyak. Apa yang kami tabur sedikit, kami akan menuai sedikit. Dan janji Tuhan ya dan amin, kami akan menabur sesuai dengan takaran iman kami. Berkati taburan kami Tuhan. Sebentar juga kami akan, ya Bapak, mengingat kembali bahwa Engkau sudah memimpin gereja ini 28 tahun. Dan kami akan bersama-sama merayakannya. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan. Kami rindu berkat-Mu turun atas kami sekalian. Katakan amin jika engkau mempercayainya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dan tidak pernah terbatas itu turun atasmu. Dan persekutuan kekuatan kuasa Roh Kudus mengalir mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita merayakan ulang tahun Gereja Betel Indonesia Jemaat Kasih yang ke-28. Saya bersama dengan istri, bersama dengan Pak Haryanto dan Ibu Putri ada di sini akan tiup lilin, saudara-saudara. Ya, saudara bisa melihat. Saya persilakan untuk shootnya ke bawah, saudara-saudara. Ya, ya. Sambil menyanyi lagu himne GBI Kasih, saudara kita lihat ini. Ada Pak Haryanto, silakan Pak Haryanto, istriku dengan Ibu Putri maju. Ya. Yang hadir secara onset bisa bangkit berdiri, kita nyanyi himne GBI Kasih. Saya persilahkan. Gereja Betel Indonesia sudah 28 tahun berjalan. Ini semua karena anugerah Allah. Kalau kita bisa sampai hari ini tentu bukan kuat dan gagah kita. Kalau kita bisa hari ini karena juga banyak pertolongan dari keluarga, dari jemaat, dari pelayan-pelayan Tuhan dan aktivis. Saya persilahkan. Bapak Ibu bisa menyanyikan bersama-sama di rumah. Kita akan bernyanyi bersama-sama. GBI Kasih titipan ilahi di dunia ini untuk bersaksi dan melayani, kabarkan Injil pada sesama sesuai rencana Tuhan. Menangkan jiwa-jiwa baginya.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ya, potong kuenya ya. Potong kuenya. Ya. Pak Haryanto akan berdoa buat HUT GBI Kasih ke-28. Mari Bapak Ibu, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah, kita berdoa biarlah usia ke-28 tahun ini semakin memberkati banyak orang. Gereja Betel Indonesia Jemaat Kasih semakin bertumbuh dewasa, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Terima kasih Bapa di surga, di usia ke-28 tahun gereja kami ini di tempat ini, yang telah Engkau percayakan untuk kami semua bersama-sama berkumpul memuji nama Tuhan. Urapi, berkati gembala jemaat kami Pak Apin dan keluarga. Urapi, berkati dan gembala senior kami Bu Komala. Urapi, berkati para majelis dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini. Kasih anugerah Allah memenuhi hati dan pikiran mereka, sehingga kami semua semakin mengasihi Allah, semakin mengasihi Allah dalam kehidupan kami semuanya. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu di GBI Kasih ini Tuhan, baik tempat maupun di rumah. Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau mengurapi rumah tangga mereka, jalan-jalan Engkau buka bagi mereka untuk menemukan jawaban daripada Tuhan. Bagi kekasih-kekasih kami ya Tuhan Yesus yang terbaring sakit, kasih anugerah Allah boleh menjamah dan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, GBI Kasih tempat ini semakin menjadi berkat, semakin menjadi berkat dan semakin diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat GBI Kasih. Tuhan memberkati. Silakan pengumuman.
Amin.